Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini illa annahu qala fi kitab Mukhtaril Hadis Nabawi, hadis yang ke-142. Terusin yang kemajian di musolah Darus Sa'adah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi haramallahu ta'ala an-nar wa asabuhu minasyaitan man malaka nafsuhu hinda yarghabu wa hinda yarhabu wa inna yastahi wa khina yaghdabu wa arba'un man kunna fihi nasrullah ta'ala rahmatuhu wa adkhalahu jannatuhu man awa miskinan wa rahimal du'ifa wa rafalka bil mamluki wa anfaqa 'alal walidain. Rawahu Hakim. Arba'un, 4 perkara ini, man kunna fihi, barang siapa yang mempunyai 4 perkara ini, Allah haramkan sentuh api neraka dan Allah jaga dirinya dari godaan syaitan. Begitu mulia dan hebatnya yang disampaikan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mempunyai 4 sifat ini, Allah muliakan dia dan Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka dan terjaga dirinya dari godaan syaitan. Ucapannya bagus dan indah, perilakunya mulia, karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mempunyai 4 sifat ini. Yang pertama, man malakan nafsuhu hina yarghabu, orang yang menahan dirinya ketika yarghabu, yang keinginan, yakni berharap. Orang yang menahan dirinya ketika berharap, mengharapkan sesuatu yang dikerjakan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, tidak mengharapkan sesuatu imbalan dari perbuatan baik yang dilakukan. Tidak ada sesuatu yang diinginkan di dalam hatinya, di dalam perbuatan sesuatu apapun, kecuali mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kan tahun 2024, musim pencalekan dari DPD, DPRD, dari MPR, bahkan dari bermacam-macam, daripada tingkat wali kota, bupati, gubernur, bahkan pemilihan presiden ataupun perdana menteri di suatu daerah, suatu negara. Kebanyakan dia berbuat ingin dilihat, memberikan sesuatu supaya dia dikenang kebaikannya dan bisa dipilih. Itu yang terjadi di suatu negeri. Kadang dia ingin dipilih, di balik kedatangan mereka itu ada harapan dia bakalan dipilih. Kadang ada di suatu daerah yang dulu yang terjadi, di ngasih karpet ke masjid, ke musola, ketika nggak kepilih diapain tuh? Diambil lagi, digulung lagi. Bahkan aspal di suatu kampung udah diaspal, dicor, diapain? Bongkar. Itu yang terjadi karena kesel. Tapi kalau dia berbuat, dia memberi sesuatu apapun ikhlas karena Allah, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man jaa bil hasanati falahu asru bi amsalihha.
Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Ada gak pemberian yang lebih hebat, yang lebih besar daripada pemberian Allah? Gak ada. Kita berikan sesuatu orang, umpama 100.000, dia akan mulangin 1 juta. Ada gak? Nggak ada. Nggak, kecuali pemberian Allah. Tuh. Makanya rugi kalau orang memberikan sesuatu mengharapkan imbalan yang besar dari sesuatu yang dikeluarkan. Biasanya memang tahadu, saling memberi, niscaya ada perhatian, timbul kasih sayang di antara mereka. Sebab manusia itu demen banget ditolong, manusia itu senang banget diberi. Tapi nolong dan memberikan sesuatu apa yang kita punya, ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, kecuali orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang ada di dalam surga, kakala mereka digiring masuk ke dalam surga, itu para malaikat mengucapkan salamun qaulam mir rabbir, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni surga. Malakum fil jannah, kenapa kalian berada di dalam surga? Ma ta'malun, apa yang kalian kerjakan? Dijawab tuh di dalam surah Al-Waqiah, nahnu nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum dadaan wala syukura. Dulu ketika kami hidup di dunia suka memberi makan orang yang lapar. Nud'imukum liwajhillah, suka memberikan makan kepada orang lain yang kami harapkan keridhaan Allah dan tidak kami harapkan pemberian balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu derajat yang paling mulia di sisi Allah. Kebiasaan baik yang kita kerjakan, kita niatin istiqomah. Insyaallah dalam kesulitan yang kita hadapi, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah orang-orang yang mendoakan kita. Orang agnia, orang yang merasa dirinya cukup, dia memberikan sesuatu, tidak ngarepin apapun kecuali doa. Dengan doa itulah yang bisa mengguncangkan ar-rasul rahman. Sesuatu yang ditetapkan di lauhil mahfuz itu bisa berubah dengan doa. Yamhullahu may yasha wa yusbitu fi umul kitab. Allah akan menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah tetapkan apa yang ditetapkan di dalam induk yang sangat nyata di lauhil mahfuz. Yang kedua, wahina yarhabu, orang yang menahan dirinya ketika takut. Orang kan namanya sedekah, kadang-kadang orang takut susah. Ngapain gue sedekah, gue nyari duit capek-capek, keringetan. Malam dijadikan siang, siang dijadikan siang, siang dijadikan siang. Berarti kan semangat banget nyari duit. Malam dijadikan siang, siang dijadikan siang, hebat. Nggak tidur. Lihat tuh, kita yang lihat ya, mohon maaf. Itu kadang-kadang kita yang lihat, mohon maaf nih, Gojek online, saking banyaknya orang yang nyari rezeki ketika itu tuh handphonenya kagak bunyi-bunyi mulu. Akhirnya dia tidur tengah malam, kadang siang di mana? Di atas motornya. Bener gak? Masya Allah, sampai kayak gitu tuh nyari duit, gitu. Sampai susah banget nyari duit. Memang begitu ujian nyari rezeki yang halal, begitu susah. Ketika dia dapat rezeki yang Allah berikan, Allah Ta'ala kepada dia, kadang dia takut untuk bersedekah, karena menyebabkan harta itu berkurang menurut hitungan dunia.
Kita punya duit 100.000, kita taruh kotak tuh 10.000, kurang nggak? Kurang nilainya, kurang angkanya. Tetapi dari nilai yang kurang, uang kita yang berkurang, angkanya berkurang, tapi Allah berikan keberkahan. Yang dicari apa? Keberkahan. Walaupun sedikit ada sisa, tapi itu berkah bisa menjadi banyak dengan izin Allah. Berapa banyak yang gede, yang banyak bisa habis. Bisa gunung yang gede kalau dipaculin mulu rata gak? Nah itu jalan tol dari Sukabumi tuh, dari Bogor ke Sukabumi sono kan gunung mulu, bukit habis. Tapi kita punya padi, punya ladang padi cuman sepetak. Kita jaga, kita pelihara, kita tanam, kira-kira bertambah gak tuh? Bertambah. Hasil padi kita bertambah, kita keluarin zakatnya, kita kasih makan anak istri kita. Dengan hasil ladang jerih payah kita, anak jadi orang yang sukses, anak yang jadi sukses, jadi anak yang berkah, suri teladan yang baik untuk keluarga, mengangkat martabat keluarganya. Tadinya sawah yang sedikit, karena disabar didik anaknya, anak jadi berhasil. Kemudian sawah yang satu bisa berkah jadi berapa? 2 dan 3 dan seterusnya. Alhamdulillah. Wa inna yarghabu. Pertama, wa inna yarhabu, ketika dia takut. Orang yang menahan dirinya ketika takut. Jangan takut. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Jangan takut. Kita berimpak sedekah, jangan takut akan susah. Mana qasamalun min shadaqatin, enggak bakalan berkurang harta dengan sebab sedekah, itu akan bertambah. Justru yang biasa kita bantu kemudian apa? Terputus dengan kebiasaan kita memberikan sesuatu, akhirnya Allah putus rezeki kita. Na'udzubillah min, berkurang tuh rezeki kita. Karena banyak orang yang mengharap suatu pemberian yang biasa kita beri. Itu jangan diputus. Terus nggak apa-apa. Terus insya Allah berkah walaupun berat. Begitu juga di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah ataupun di dalam menjadi seorang pemimpin, memang pahalanya gede. Seorang dai ngajak orang berbuat baik memang pahalanya besar, tapi risikonya gede. Sama seperti penjabat. Penjabat pahalanya besar kalau dia adil dan bijaksana. Kemudian apa? Ujiannya juga berat. Sama, tidak ada di dunia ini nggak ada risiko. Pasti ada risiko. Orang umpama dagang takut kotor, kira-kira jadi gak? Orang pengen dagang pecel lele, takut kena minyaknya hitam. Orang bikin warung dadakan, apa tuh? Ngulek sambal dadakan, tapi takut pedas, gimana? Susah, gak bakalan bisa. Orang naik motor takut jatuh. Jangankan naik motor, naik pesawatnya jatuh. Naik mobil bannya 4 jatuh. Kadang orang jatuh, orang jalan kaki nempel di mana? Di bumi, masih jatuh. Itulah yang namanya risiko dalam kehidupan. Tapi harus kita jalankan. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Gue malu jadi pemimpin, banyak hujatan. Jangan. Kalau bang situ layak menjadi pemimpin, harus maju ke depan. Jangan sampai orang-orang penjahat yang menutupi kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, dengan sebab dibesarkan oleh media, itu lebih bahaya lagi. Bisa rusak suatu negara. Makanya orang-orang yang terbaik, putra-putra bangsa harus tampil ke depan.
Jangan dia lagi. Dia lagi yang dipilih calon, dia lagi. Emang nggak ada lagi orang yang hebat di negeri kita. Kau udah jadi calon, kemudian nggak dipilih, mundur dong. Legowo dong. Kasih kesempatan yang muda, kita dorong. Tahu udah kalah 3 kali. La ilaha illallah. Mundur. Lurah udah nggak kepilih nih, lurah 3 kali nggak pilih, 4 kali nggak dipilih. Jangan naik lagi yang muda. Generasi, karena generasi masa depan harapan suatu bangsa. Begitu juga seorang guru. Ya gak? Udah berdiri, udah kagak kuat, masih khotib aja dah. Jangan turun kiai, kasih yang muda. Gigi udah habis, ibadallah. Ya gak? Kasih yang muda. Kayak gini nih guru nih nyontoin yang muda tuh. Ya gak? Pak Haji Syafi'i karena merasa dirinya tua, harus ada generasi. Oh, Bang Ridho suruh mimpin. Ya gak? Tuh dapat pahala. Dapat pahala jariah tuh, ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang orang nih kalau udah mimpin malas turun. Kalau udah duduk malas bangun. Tuh, jangan seperti itu. Kadang dia takut rezekinya nggak ada. Sedangkan itu Allah yang tanggung rezekinya. Nahnu narjuukum. Kamilah kata Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Makanya kadang orang takut banget kalau udah pensiun nggak ngapa-ngapain. Ada jalannya. Ada. Jangan takut. Enggak? Ada pensiun bank. Ada pensiun bank jadi YouTuber. Iya enggak? Ada pensiunan perhotelan. Iya enggak? Ngangkat tas gurunya. Ada pensiunan apaan? Kerja mobil box. Iya enggak? Supir. Jadi marbot musola, itulah yang terbaik Allah kasih. Alhamdulillah. Jangan takut. Udah ada rezekinya. Emang waktunya istirahat, beribadah, banyakin ibadah dan berdoa buat kesejahteraan, keberkahan kepada anak cucu kita. Alhamdulillah. Wa inna yarhabu. Orang yang menahan dirinya ketika dia takut dicela, takut dihina. Kalau kita dicela, dihina, berarti kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dipuji-puji manusia, tapi pujian itu jangan sampai kita terlena dengan pujian seseorang. Bisa jadi orang memuji kepada sesuatu ame kita karena dia mau. Betul gak? Betul. Bang, udah lama nggak ketemu kita, Masya Allah tambah seger aja, badan tambah gemuk, awak bikin seger, muka bercahaya, alhamdulillah, girang. Ujung-ujungnya punya rokok gak? Betul. Itu biasa dong pergaulan. Namanya juga pergaulan. Emang Sion. Ya, pergaulan. Ya enggak? Itu masih bagus, masih muji-muji. Yang ribet rokok ke mana? Nggak repot itu, malak namanya. Wa inna yastahi. Yang ketiga, ketika apa? Yastahi, keinginan hawa nafsu yang diinginkan berdebu-debu, berapi-api, semangat sangat luar biasa. Kan kemarin kita bilang tuh nafsu menjadi 3. Nafsu amaratu bisu yang mendorong seseorang di dalam berbuat jahat. Apalagi dia punya kedudukan bisa berbuat ini dan itu bahaya itu. Itu bahaya. Berambisi sangat besar. Akhirnya berambisi yang sangat besar di luar kemampuan, akhirnya jatuh. Banyak yang terjadi di dalam suatu sejarah. Fir'aun orang yang paling kuat ketika itu. Dia berkuasa 600 tahun lamanya. Tapi ditenggelamkan Allah Ta'ala di mana?
Di Laut Merah. Lihat Raja Namrud berkuasa ketika itu, nggak ada yang bisa mengalahkan Raja Namrud ketika itu. Akhirnya mati hina dengan sebab dia membebasin yang namanya Nabiullah Ibrahim, seorang budak kepercayaan Raja Namrud, dibebasin Nabiullah Ibrahim, kakalah dibui di bawah tanah, dikeluarin itu karena dia memeluk ajaran Islam, ajaran Nabiullah Ibrahim. Akhirnya ketahuan itu, kemudian disiksa, dipukul dengan sendal mukanya tuh, kan hina banget ya, kualat. Akhirnya Raja Namrud suka tuh nyium bunga. Akhirnya dapat semut masuk ke hidungnya, gigitin otaknya. Masya Allah, gigit kaki kita aja, kulit kita aja perihnya kayak apa, bagaimana otak kayak digigit. Bermacam-macam obat nggak ada yang bisa mengalahkan obat tersebut. Yang bisa mengalahkan rasa nyeri dan sakit dengan izin Allah itu dipukul lagi ame budaknya dengan sendal. Kok digaplok sendal, pok hilang puyengnya. Tuh, ini sejarah. Ini suatu sejarah. Karena berambisi menguasai alamul dunia, datanglah Nabiullah Ibrahim, utusan Allah, memberikan nasihat kepada Raja Namrud, tapi berambisi begitu tinggi. Akhirnya meninggal dunia di sepatu sendal apa? Seorang budak. Kalau dipukul pelan, puyengnya sebentar hilang. Kalau tambah kenceng, tambah seger tuh. Itulah berambisi. Itu amaratu bisu, nafsu yang diikuti. Ngajak. Yang paling enak nasul mutmainnah. Nasi mutmainnah, membawa kedamaian, ketentraman dalam jiwa. Alhamdulillah. Nafsu mutmainnah, apalagi bininya mutmainnah juga namanya lagi. Tenang banget tidak, mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Ada lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah diikutin kemauannya, walaupun punya sendiri, tapi apa? Nafsu lawamah, keinginan-keinginan, hasilnya akhirnya menyesal. Dia punya duit, umbar-umbar itu duitnya. Kemudian makan maunya paling enak, paling mahal, apa aja dipesan. Makan juga kagak, orang punya duit banyak. Orang kaya. Parkiran aja orang ngasih 2.000 tuh, polisi cepet nih ngasih merahan mulu. Lagi kaya, tuh habis. Nyesel gak? Berambisi banget, investasi karena punya keuntungan besar. Taruh tuh duit investasi ini dan itu. Karena berambisi dapat keuntungan tanpa ada kerja. Akhirnya habis, dibawa kabur. Tuh, nafsu apa? Lawamah. Ujung-ujungnya nyesel. Sama juga nih ibadah. Nafsu banget dah. Ini si bulan baca bulan puasa Ramadan, lu berapa kali? Jus berapa sekarang? Baru 2 hari. Wah, gua udah jus 15. Waduh. Jus 15. Uber nih. Uber ya, malam begadang baca Quran 3 juz. Besok pagi habis subuh bangun jam 2. Betul? Itu nafsu. Jadi syaitan itu memberikan angan-angan dari perbuatan baik. Akhirnya karena berambisi pengen cepet-cepet tuh baca Quran, akhirnya nggak selesai. Coba santai walaupun cuman sedikit, tapi terus menerus. Alhamdulillah. Habis subuh baca Quran 3 lembar, pada zuhur 3 lembar, udah setengah juz tuh. Pada asar 3 lembar, pas maghrib selesai sejuz. Gampang nggak?
Daripada sekali deprok 2 jus ngap-ngapan. Betul? 2 jus sekali deprok. Kalau yang nggak biasa ngap-ngapan. Sama seperti anak muda, kakak kemarin lagi musim sepeda. Rame gak orang beli sepeda? Rame. Ini pensiun pengen naik sepeda, baru latihan langsung ke Monas, pingsan di jalan. Jangan ngikutin anak muda di umur 20 tahun kuat. Ini pensiun ngikut. Sampai pancoran pingsan. Karena kagak nggak kuat karena nafsu tuh ujung-ujungnya apa? Ujungnya apa? Yes? Nafsu juga. Nih nafsu apa? Nafsu nikah. Kawin lagi. Tuh nafsu tuh. Insya Allah hidup bahagia media. Nih. Ujung-ujung nyesel. Ujungnya yang tua enggak hilang. Yang tua udah hilang. Yang muda kabur, akhirnya sendirian tidur di musola. Itu nafsu. Wa inna yaghdabu, orang yang menahan dirinya ketika marah nih, terjadi sesuatu apapun, sabar. Dia mampu tapi mampu untuk membalas. Ini lagi musim hujan ya. Baru banget ganti pakaian. Baru pengen mau berangkat kantor, tiba-tiba kita lagi lewat nih, motor lewat, kemudian ada apa? Solokan air tuh biasanya, genangan air kadang-kadang di jalan mana, jiprat kita, jangan nyumpahin, doain, mudah-mudahan ya Allah diberikan keselamatan. Dia pengen buru-buru, mungkin bininya mau lahir kali, iya kita kagak tahu. Doain, jangan bilang sialan, tabrakan lu, jangan. Sabar. Memang paling sulit ketika di perjalanan dah. Apalagi Jakarta, betul nggak? Kita naik motor pelan, diklaksonin, dimarahin, betul nggak? Memang sabar, dunia ini tempat sabar. Apa kata Nabi? Isbiru hatta talqoni fil haudi. Kata Nabi, sabarlah kalian wahai umatku. Aku tunggu kalian di telaga Haud. Isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah kalian dalam kehidupan alamud dunya sehingga kalian akan menjumpai aku di telaga Kausar, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arbatun man kunna fi nasallahu taala rahmatu. 4 perkara ini Allah akan bentangkan, tutupi dengan rahmatnya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang pertama, awam miskinan, orang yang menolong orang-orang miskin. Walaupun kita susah, kita butuh sesuatu, tapi ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita bagi itu. Ketika keridhaan Allah Ta'ala dengan sebab kebaikan yang kita berikan, Allah redha, semua hajat kita, kesulitan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menolong orang-orang yang susah. Wa rahimad dhaif, menyayangi orang lemah. Orang lemah apa? Lemah mental, ketika dia lagi berduka, kita sayangin, kita berikan arahan. Termasuk orang yang lemah iman, kita ajak dia ngaji, kita ajarkan ilmu syariah, kita tuntun ke perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Termasuk lemah fisik, kita bantu orang yang tua. Ketika orang tua nih keluar dari gang, pengen apa? Pengen nyebrang. Kita tahu nih, nah lihat orang yakin lagi lewat tuh, takut lagi menyeberang. Iya gak? Jangan kita liatin doang, kita bantuin, kita paranin, kita berhentiin tuh mobil motor yang lewat biar dia bisa nyebrang. Tuh, tolongin. Sebab kita nolong orang yang lemah, suatu saat minta bakalan lemah. Pasti ketika kita lagi lemah, lagi susah, ketika kita tua menyeberang, banyak yang nyebrangin.
Alhamdulillah. Umpama ada kuliah subuh, ada orang tua nih jalan, dia mengikut kuliah subuh, kita naik motor berhenti, kita ajak. Ya jangan kita pancengin. Zaman sekarang masih jalan aja, jangan gitu. Yang kita ajak. Orang yang suka nyenengin orang-orang tua, nanti ketika tua bakal disenengin mana anak muda. Kata anak muda, kita jalan-jalan ke puncak, ajak si anu dah. Tuh. Dia orang tua, nyenengin orang tua. Nyenengin orang tua. Kita suka nyenengin orang tua, nanti ketika tua kita bakal disenengin. Kalau kita masih muda, tukang ngeritik yang tua-tua, nanti lu tua dikritik belum anak muda. Tuh. Hal jada ihsan illa bil, kebaikan pasti dibalik kebaikan pula. Warafiqal mamluk, yang kasih sayang kepada apa? Bersikap lemah lembut kepada Sekarang budak nggak ada. Kepada siapa? Orang yang kerja sama kita. Supir yang beres-beres ke rumah, kita kasihan. Apalagi yang beres-beres rumah tuh, apa yang dia masak, apa yang kita makan, dia makan sama. Jangan sampai dibeda-bedain. Betul gak? Betul. Takut tadi diracunin majikan itu ntar. Jangan seperti itu. Apa yang kita makan, orang yang kerja rumah kita makan. Begitu juga supir yang bawa kita nih, ya kan? Apa yang kita dapatkan dengan hasil dia, cukupin itu. Jangan sampai kita makan, kadang-kadang dia di mana? Di mobil ya dah. Kalau memang dia kagak mau, kasih uang lebih. Kasih uang, walaupun udah ada jatahnya. Yuk makan misalnya di atas. Wah bos kagak enak, saya di sini aja. Nah, nih gua kasih duit selembar. Kira-kira enggak? Girang. Sebab supir itu nyawa kita yang kedua. Kalau kita perut kenyang, supir lapar, mana apaan AC, akhirnya emahnya kambuh, puyeng, mumet, akhirnya nabrak. Tuh, kasih ya, belah kasih sayang kepada orang apa yang ikut bersama kita. Termasuk nih ketika kita diajak nih sama seorang kiai atau ustadz, tuh ustadz bawa sembako, dapat nih, ini malam ceramah 2 atau 3, kan tentengan berapa itu? 3. Kan belum tentu orang yang diajak apa? Dapat. Ketika dapat nih, bagi-bagi berapa orang yang ikut saya? 2 orang pusat. Tuh sembako malam dapat 3 apa? Kantong Garuda, sarang atu-atu. Kira enggak? Iya. Tuh amplop ada 3. Ini atu bakal lo berdua. Antep enggak? Begitu. Tuh begitu namanya. Jangan semuanya. Mana tadi? Kantong Garuda 3. Masukin dalam. Wah ya. Tuh anak buahnya lenggang aja dah. Ya Allah, dunia aja kagak dapet berkahannya. Apa berkah? Dari guru. Pemberian dari guru tuh barokah. Jangan guru mengatakan lu pengen berkah, apa yang lu punya kasih gua. Ya kak? Tapi guru nggak pernah bagi ataupun perhatian sama muridnya. Bagaimana mau berkah? Dari kita buat kita untuk rame-rame. Tuh begitu. Nabi begitu. Nabi seperti kau dapat sesuatu, Nabi pikirin orang yang ada sekeliling Nabi. Ini Nabi nih. Kita kan harus contoh siapa? Nabi. Contoh Nabi. Ini Nabi. Karena uswatun hasanah, baik buat kita seluruhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu kalau dapat sesuatu, Nabi berikan kanan kiri. Terakhir baru Nabi nikmatin. Gak langsung Nabi diundang sama sahabat. Diundang sama sahabat. Nabi nggak mau jalan kecuali sama sahabatnya diajak. Dia seperti cerita Abu Musa Ash'ari. Ketika Nabi lagi mukul batu, kekala terjadi perang Khandaq. Tuh batu yang gede, sahabat mukul nggak ada yang bisa. Nabi pun habis kerja rame-rame, Nabi istirahat sebentar, tiba-tiba ya Rasul,
ada batu besar yang menghalangi Khandaq. Khandaq ini parit, nggak ada yang bisa menghancurkan ya Rasul. Akhirnya Nabi hancurin tuh pakai besi, kayak kampak dah istilah kata. Kala diangkat, tiba-tiba batu yang diikat angkin, ya, sekarang mah angkin belum ya, diikat di perutnya Nabi, tiba-tiba jatuhan tuh. Wah, berarti Nabi lapar nih. Tuh Nabi tuh, Abu Musa Asy'ari langsung pulang, nanya, wahai istriku, ada gak makanan yang kau punya? Ada, wahai suamiku. Gandum cuman berapa sok? Ada kambing sangat kecil, kau dimasak paling banyak 4-5 orang. Aku melihat Rasulullah dalam keadaan lapar. Kalau gitu aku masak untuk Nabi. Panggillah 4 orang sahabatnya. Jangan lebih dari itu, kata bininya nih. Udah dimasak dah tuh. Pas menjelang zuhur habis sholat, kemudian Musa mengatakan, ya Rasulullah, bisik-bisik, ya Rasulullah, istriku udah siapin makanan, tapi ya Rasulullah, yang bisa ikut cuma 4 orang karena makanan cuma sedikit. Langsung Nabi bangun, wahai sahabatku, bahwasanya Abu Musa Asy'ari ngundang kita semuanya makan di rumahnya. Tuh Nabi tuh, Nabi kayak Hamadi dah modelnya. Itu Nabi. Tuh Nabi. Abu Musa Asy'ari lari kelojotan. Orang Betawi bilang lari kelojotan, ngibrit. Masya Allah, kata orang Jawa, ciloko. Kenapa, kata istrinya? Saya ngundang 4 orang, ternyata Nabi bangun ngumumin orang sebanyak-banyak. Ashabul Kufah itu ada 779 orang, belum yang kerja bakti. Allah. Kemudian Nabi datang, kata Nabi, jangan kamu takut wahai Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari. Mana? Apa namanya? Kuali. Tempat nasi. Kalau kata mas sangunya mana? Ditutupin sama sorban Nabi. Diambil satu-satu sama Nabi. Orang pada ngantri sambil dagingnya sampur. Habis semuanya. Yang ngantri, yang udah ngantri, udah makan kenyang, ngantri lagi. Bukan acara penutupan tahun kemarin di Al-Iman. Dipila, nah pila apa kemarin itu? Walaupun seumur hidup sekali kita melakukan pernah yang dikerjakan oleh Nabi. Wa anfaqa 'alal walidain. Yang terakhir adalah orang yang memberikan kelebihan harta seorang anak, memperhatikan kehidupan orang tuanya. Alhamdulillah. Dulu bapak kerja, sekarang bapak udah nggak kerja. Dulu bapak memberikan nafkah kepada keluarga. Apa yang saya minta selalu dikasih. Sekarang saya udah dewasa, udah bisa kerja. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita yang kita berikan kebahagiaan mumpung mereka masih hidup di dunia. Kalau mereka udah tutup mata, baru nyesel. Betul gak? Nyesel gak? Nyesel gak? Dulu disia-siain. Udah meninggal, baru apa kata Oma? Kalau sudah tiada, baru terasa. Betul gak? Itu baru terasa bahwa kehadirannya sungguh terasa. Nanti di puncak terusinnya. Betul gak? Tuh begitu terasa udah nggak ada mah. Maka itu pernah saya dengar nih orang nih, itu dia punya mobil, siapa aja orang boleh pakai, apalagi tetangga yang susah itu dikasih. Saya tanya, kenapa kok mobil cakep-cakep masih baru orang minjem dikasih? Saya ingat Pak Ustadz, waktu dulu waktu saya susah, orang tua saya sakit, saya pengen ke rumah sakit nggak punya mobil. Akhirnya saya pinjam motor, bapak saya di tengah, kasihan. Nyampe rumah sakit nggak bisa ketolong karena
Makanya saya punya mobil, siapa aja boleh pinjam, apalagi orang yang tua. Itu. Jadi sesuatu kesusahan yang dulu kita rasakan, orang lain menikmati apa yang kita punya dari hasil kita. Alhamdulillah, khairun nas anfa'uhum linnas.